Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Meliani. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari rangkaian tugas yang sebelumnya telah saya selesaikan dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk menganalisis laporan keuangan pada perusahaan EPEC, yaitu PT Panin Sekuritas, pada periode 2015 sampai dengan 2019. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita beranjak ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis rasio keuangan pada PT Panin Sekuritas. Nah, dapat kita lihat di sini, analisis rasio keuangan di sini berfungsi sebagai kita dapat mengetahui kesehatan perusahaan tersebut. Nah, dari analisis rasio terbagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, dari perhitungan yang telah saya selesaikan sebelumnya, yang mengambil data dari neraca keuangan dan laporan laba rugi perusahaan PT Panin, menunjukkan bahwa hasil perhitungan untuk rasio likuiditas yang pertama itu ada current ratio yang didapat dari total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa untuk current ratio PT Panin memiliki kecenderungan lebih tinggi rasionya dibandingkan dengan rasio industri. Dapat kita lihat di sini contohnya, untuk tahun 2015, PT Panin lebih unggul rasionya dibandingkan dengan rasio industri. Yang kedua ada quick asset tax ratio. Di sini kita dapat mengetahui dengan rumus yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kecenderungan untuk rasio PT Panin itu lebih tinggi dibandingkan dengan rasio industri setiap tahunnya. Selanjutnya untuk rasio leverage, untuk yang pertama ada total debt to asset ratio yang didapat dari total utang dibagi dengan total aktiva. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kecenderungan untuk rasio PT Panin itu lebih tinggi dibandingkan dengan rasio industri pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Kecuali pada tahun 2015 yang di sini dapat kita lihat bahwa rasio industrinya itu lebih tinggi dibandingkan rasio PT Panin. Nah, yang kedua ada total debt to total equity ratio yang didapat dari total hutang dibagi dengan ekuitas. Dapat kita lihat di sini bahwa kecenderungan rasio antara PT Panin dan rasio industri itu cenderung berfluktuatif. Dapat kita lihat di sini bahwa tahun 2015 lebih tinggi itu rasio industri. Nah, sedangkan tahun 2016 kita lihat bahwa rasio PT Panin lebih tinggi dibandingkan dengan rasio industri. Untuk selanjutnya ada rasio activity. Yang pertama ada total asset turnover yang didapat dari penjualan dibagi dengan total aktiva. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kecenderungan rasio industri itu lebih tinggi dibandingkan dengan rasio PT Panin. Nah, yang kedua ada receivable turnover yang didapat dari penjualan dibagi dengan piutang. Nah, di sini sama dengan total aset turnover, yaitu kecenderungan rasio untuk rasio industri itu lebih tinggi dibandingkan dengan PT Panin pada setiap tahunnya. Untuk selanjutnya ada rasio profitabilitas. Di sini yang pertama ada gross profit margin atau GPM yang didapat dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kecenderungan rasio antara PT Panin dengan rasio industri itu cenderung stabil. Artinya sama, kecuali pada tahun 2015 itu
cenderung PT Panin lebih tinggi dibandingkan dengan rasio industri. Nah, yang kedua ada return of equity yang didapat dari EAT dikalikan 100 dibagi dengan modal sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini kecenderungan rasio PT Panin lebih tinggi dibandingkan dengan rasio industri. Beranjak ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai analisis common size. Di sini, analisis common size ini memperhitungkan untuk setiap akun dibagi dengan induk akun. Misalnya, untuk kas dan setara kas dibagi dengan jumlah aset dikalikan 100, sehingga nanti hasilnya dalam bentuk persentase. Nah, untuk di neraca sendiri, untuk di neraca keuangan konsolidasi gabungan pada PT Panin itu sendiri, menggunakan total aktiva untuk menstandarkan jumlah elemen pada neraca. Sedangkan untuk laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, di sini menggunakan jumlah pendapatan usaha untuk menstandarkan laporan laba rugi. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisis tren. Dapat kita lihat di sini, analisis tren merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan tiap tahun. Nah, di sini dapat kita lihat untuk standar tahun yang kita gunakan di sini adalah tahun 2015. Sehingga dapat kita simpulkan hasilnya dari analisis tren neraca, sub akun untuk jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah likuiditas jangka pendek, jumlah likuiditas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan yang terakhir adalah jumlah liabilitas dan ekuitas. Untuk kecenderungan tahun 2015 itu cenderung naik. Sedangkan tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan. Nah, untuk selanjutnya ada analisis tren dari laporan laba rugi pada perusahaan PT Panin. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis tren untuk subsektor pendapatan, laba usaha, laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak, laba bersih dan seluruh dari operasi, jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tahun 2016 di sini itu mengalami peningkatan yang signifikan. Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 itu mengalami penurunan. Untuk selanjutnya kita beranjak ke pembahasan mengenai analisis DuPont. Analisis DuPont pada PT Panin Sekuritas periode 2015 sampai dengan 2019. Nah, analisis DuPont yaitu analisis untuk membantu identifikasi sumber kekuatan dan kelemahan pada kinerja perusahaan. Nah, dari analisis DuPont ini menghubungkan 3 macam rasio, yaitu ada ROA, ada profit margin, dan ada perputaran aset di sini sebelumnya. Sehingga nanti akan menghasilkan ROE atau tingkat pengembalian atas ekuitas. Nah, di sini dapat kita lihat untuk analisis DuPont PT Panin tahun 2015 menghasilkan ROE sebesar 6,10%. Sedangkan untuk 2016 ada 20,75%, 2017 ada menghasilkan 13,86%, untuk 2018 6,80%, untuk tahun 2019 menghasilkan ROE sebesar 9,49%. Nah, selanjutnya kita membahas analisis cross section. Di sini
Kita dapat membandingkan perusahaan lain dengan perusahaan PT Panin atau rata-rata industri yang bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan terhadap industri. Nah, dapat kita lihat untuk yang pertama, kita mencari dulu nilai buku yang didapat dari ekuitas dibagi dengan Lister Share. Nah, Lister Share ini didapat dari saham yang beredar yang kita bisa mengetahui itu dari laporan keuangan. Selanjutnya, setelah mengetahui nilai buku, kita menghitung ROA setiap tahun yang didapat dari perhitungan yang sebelumnya. Tinggal kita masukkan ke analisis cross section di sini. Selanjutnya untuk PT Panin Sekuritas mengenai analisis cross section tahun 2015 sampai dengan 2019 untuk ROA itu berjumlah total sebanyak 33,32%. Nah, untuk nilai bukunya itu berjumlah 8.672,7. Nah, di sini dapat kita lihat untuk keterangan dari rata-rata aritmetika, rata-rata tertimbang, median, dan modus itu memiliki nilai yang sama. Artinya, karena di sini pembandingnya hanya satu, merupakan PT Panin aja. Nah, sehingga untuk modus itu nilai yang sering muncul tidak ada. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis time series. Analisis ini merupakan analisis terhadap data historis yang diperlukan untuk melihat tren yang akan muncul. Nah, analisis ini menggunakan analisis data keuangan yang dibandingkan dengan data keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa rasio perusahaan PT Panin pada tahun 2015 sampai dengan 2019 antara PT Panin dengan ROA industri dapat kita lihat di sini cenderung berfluktuatif. Artinya di sini rasio industri cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ROA pada perusahaan PT Panin. Nah, sehingga untuk analisis tren kita menghitung penjualan atau Y dengan metode kuadrat terkecil. Sehingga menghasilkan persamaan tren yang nantinya akan kita gunakan rumusnya untuk menghitung analisis time series. Nah, di sini kita bandingkan data Y yang rumusnya didapatkan dari sebelumnya, dari persamaan tren yang telah dihitung, dibandingkan dengan penjualan Y yang didapat dari laporan keuangan. Nah, dapat kita lihat di sini kecenderungan untuk data Y yang berasal dari rumus persamaan tren itu cenderung stabil. Setiap tahunnya cenderung stabil, sedangkan untuk penjualan yang didapat dari laporan keuangan itu cenderung berfluktuatif. Untuk tahun 2006 itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengungkapan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, pengungkapan CSR merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang penting, yang berefek penting untuk perusahaan, karena memberikan kesan baik dan akan memaksimalkan perolehan laba pada perusahaan tersebut. Nah, untuk pengungkapan CSR pada PT Panin Sekuritas tahun 2015 sampai dengan 2019 itu memiliki total pengungkapan untuk tahun 2015 berjumlah 3, untuk tahun 2016 sampai 2018 berjumlah 2, untuk tahun 2019 itu berjumlah 5. Nah, untuk keterangan penilaian yang saya lakukan dalam pengungkapan CSR kali ini yaitu
0 untuk tidak mengungkapkan, bernilai 1 yaitu mengungkapkan tetapi hanya deskriptif, 2 deskriptif dan ada tabel, untuk nilai 3 ada yang deskriptif, ada tabel, grafik, foto, ataupun reward. Nah, untuk keterangan dari total tabel, eh, skala 1 sampai dengan 20 yaitu sangat rendah, untuk 21 sampai 40 rendah, untuk 41 sampai 60 sedang, untuk 61 sampai 79 itu tinggi. Nah, dapat kita lihat untuk total pengungkapan di atas yaitu kecenderungan keterangan dari total tabel itu PT Panin masuk ke dalam sangat rendah karena dapat disimpulkan bahwa total pengungkapan PT Panin Sekuritas pada tahun 2015 sampai dengan 2019 itu berarti masuk ke dalam tingkatan pengungkapan CSR yang sangat rendah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Meli Meliani, mohon undur diri. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.